Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 Palmora izin mempresentasikan materi dari day 1 hingga day ke-9 untuk memenuhi tugas pengajaran yaitu Decade of Days. Sebelum kami menjelaskan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu anggota saya. Yaitu yang pertama, next. Nah, yang pertama ada Mutiara dengan NPM 190, yang kedua ada Zaki dengan NPM 138, yang ketiga ada Rika dengan NPM 185, yang keempat ada Dianto dengan NPM 004, yang kelima ada Dani Friza dengan NPM 063, yang keenam ada Dewi dengan NPM 086, yang ketujuh ada Dani Firmansyah dengan NPM 091, yang kedelapan ada Yolanda dengan NPM 105, yang kesembilan ada Raffi dengan NPM 109, yang kesepuluh ada Tria dengan NPM 199, yang kesebelas ada Nahwa dengan NPM 205, yang ke-12 ada Marcel dengan NPM 244, yang ke-13 ada Hafid dengan NPM 255 dan yang terakhir ada Fonda dengan NPM 114. Next. Nah, untuk Dewan sendiri materi yang pertama ada narasi. Narasi sendiri menjelaskan tentang kampus berdampak. Kampus berdampak adalah perguruan tinggi yang tidak hanya fokus pada kegiatan akademik, tapi juga aktif dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat. Landasan utama bagi perguruan tinggi adalah Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya ada materi peran mahasiswa. Peran mahasiswa sendiri didefinisikan sebagai kelompok intelektual muda yang memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial. Namun, realitanya menunjukkan ada dua sisi mereka, bisa menjadi inovator yang terbuka atau sebaliknya, menjadi apatis dan terlalu fokus pada nilai akademik. Peran mahasiswa adalah sebagai agent of change, iron stock, moral force, social control, pionir, problem solver, dan inspirator. Apa sih teknik industri itu? Teknik industri adalah ilmu yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan instalasi sistem terintegrasi yang mencakup manusia, bahan informasi, peralatan, dan energi. Peran utamanya adalah merancang, meningkatkan, dan menginstalasi sistem ini. Bidang keahlian teknik industri meliputi ergonomik dan produk desain, sistem dan proses manufaktur, logistik dan supply chain management, modeling sistem dan optimization, dan business management dan entrepreneurship, yang semuanya berkaitan erat dengan jargon utamanya, produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan pendidikan tinggi adalah melahirkan lulusan berkualitas lewat Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang selanjutnya adalah materi dari D2. Yang pertama adalah statistik dan manajemen industri, yaitu terdiri atas satu, lab pemrograman komputer, lab statistik, lab simulasi komputer, lab optimasi industri, lab sistem informasi. Yang kedua adalah profil lab sistem industri dan ekonomi. Ada gambar teknik, lab proses manufaktur, lab perancangan sistem kerja, lab sistem produksi terintegrasi. Yang kedua adalah riset dan teknologi, menjadi wadah bagi mahasiswa teknik industri untuk mengembangkan potensi akademik. Misi departemen ini adalah untuk pengembangan akademik dan pembelajaran, dengan tugas meningkatkan kualitas penelitian dan memvalidasi lomba ilmiah. Yang kedua ada Infominfo, bertugas mengelola informasi, dokumentasi, dan publikasi untuk membangun citra positif HMTI. Visi mereka adalah menampilkan citra positif HMTI dengan fokus pada kerjasama, citra, dan keseimbangan. Departemen PSDM bertanggung jawab dan atas pengembangan potensi, rekrutmen, dan pelatihan anggota baru. Visinya adalah menciptakan anggota yang bersaing, berintegritas, dan berkontribusi. Selanjutnya yaitu materi D3, yaitu elit. Literasi ilmiah adalah kemampuan untuk membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama yaitu ciri sumber kredibel, yaitu penulis ahli di bidangnya, diterbitkan institusi terpercaya, ada referensi dan data pendukung. Yang kedua yaitu teknik menulis yang baik, struktur tulisan, bahasa baku dan objektif, kalimat efektif, menghindari opini tanpa data. Dan ketiga, etika mengutip, menghargai karya orang lain sesuai konteks proporsional. Yang keempat yaitu etika menyusun referensi, mengikuti gaya penulisan tertentu, lengkap dan akurat. Dan selanjutnya itu kenali diri dan aksi. Poin pertama mengenal diri sendiri, menentukan arah dan tujuan, problem solving, manajemen waktu, mengoptimalkan potensi, membantu mengelola stres. Yang kedua itu resolusi, jelas dan spesifik, rencana terstruktur, bangun kebiasaan dan evaluasi. Yang ketiga itu adaptif, mengenali situasi, open mind dan pengembangan skill, membangun hubungan positif dan evaluasi. Yang keempat itu adaptif dalam perkuliahan, bangun keterampilan sosial yang baik, kembangkan pola pikir fleksibel menjadi proaktif. Dan yang kelima adalah cara upgrade skill akademik yaitu dengan lomba KTI, ASDOS, magang, dan non akademik dengan cara tergabung organisasi kepanitiaan dan UKM. Untuk materi selanjutnya yaitu day 4 adalah soft and hard skill. Soft skill yaitu keterampilan non-teknis yang berkembang dari pengalaman, karakter, dan kebiasaan. Hard skill yaitu keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Dalam perkuliahan, soft skill dapat mendukung proses pembelajaran dan hard skill dapat menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan yang bisa menunjang materi kuliah. Untuk strateginya sendiri yaitu yang pertama dikembangkan secara seimbang, yang kedua hard skill dapat dipelajari cepat dan soft skill perlu waktu serta pengalaman. Dan yang ketiga aktif dalam berbagai kegiatan dan yang terakhir berlatih dan tidak takut salah. Selanjutnya ada reaksi, soft skill, merupakan komunikasi efektif, kepemimpinan dan kerja tim, manajemen waktu dan etika kerja,
adaptabilitas, dan problem solving. Untuk hard skill sendiri, yaitu analisis atau sistem dan manajemen proses, penguasaan software, pengendalian kualitas, dan perencanaan produksi. Untuk kompetensi utama yang ada yaitu analisis sistem dan proses bisnis, manajemen produksi, komunikasi, dan kolaborasi lintas bidang, software analitik, dan ERP. Untuk penunjang daya saing, yaitu ada organisasi, kepanitiaan, sertifikat, dan magang. Terus selanjutnya ada produk hukum, ada ADART sebagai landasan organisasi dan perubahan pelaksanaan. Terus ada GBHK sebagai pedoman kerja disusun oleh Ormawa untuk mengarahkan dan mengatur, ada undang-undang sebagai ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, dan juga ketetapan peraturan untuk mengatur, menguasai, menjalankan roda Ormawa di tingkat univ, fakultas, dan prodi. Selanjutnya, pada D5, ada pengenalan Microsoft Office. Microsoft Excel, yaitu terdiri dari formatting cells yang mengatur tampilan data dalam sel, mencakup angka, warna, font, dan border, dan manfaatnya memudahkan pembacaan data dan menegaskan informasi data. Kedua, ada data validation yang berfungsi untuk mengontrol jenis data dan nilai yang dimasukkan ke dalam sel. Lalu ada basic formulas and function yang mempermudah penghitungan rapat dan digunakan saat rekap data pengeluaran serta laporan keuangan sederhana. Dan berikutnya ada conditional formatting, yaitu memberi format otomatis pada sel berdasarkan kondisi. Lalu ada charts and graphs untuk representasi visual dan advanced function digunakan dalam mencari data, logika, dan analisis statistik. Materi selanjutnya adalah revolusi industri. Revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar kehidupan. Contoh dari revolusi dengan kekerasan adalah revolusi Prancis, Bolshevik, kemerdekaan, dan reformasi. Terjadinya revolusi karena adanya kesenjangan kebutuhan ekonomi dan ideologi. Revolusi industri adalah suatu perubahan yang terjadi secara masif di dunia industri dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi di segala bentuk proses dalam dunia industri modern. Tahap perkembangannya adalah domestic system, manufaktur industri, dan factory system. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris pada abad ke-18. Pada abad ini, kondisi dalam negeri menjadi stabil, SDM melimpah, adanya arus organisasi, tuntutan produk massal, dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi next. Selanjutnya untuk materi D6 yaitu CV. CV adalah hal penting untuk memperkenalkan diri, menunjukkan kemampuan dan mendapatkan peluang kerja atau magang. CV yang biasa digunakan adalah CV ATS dan kreatif. Yang kedua ada LinkedIn, platform jaring sosial profesional asal Amerika yang berfungsi seperti CV atau karir versi digital. Yang ketiga adalah solidaritas, proses memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kunci kepemimpinan adalah membangun visi dan misi, dengan penekanan bahwa kepemimpinan adalah tentang pengaruh, bukan posisi. Ada 4 dasar kepemimpinan yaitu yang pertama karisma, inspiration, stimulation, dan industrialized consideration. Bisa di next. Pada hari ke-7 terdapat materi speaking. Yang pertama adalah public speaking. Public speaking bertujuan dalam menyampaikan informasi, memengaruhi, dan meyakinkan audiens. Public speaking berperan penting dalam bidang akademik serta organisasi. Agar kita dapat melakukan public speaking, kita perlu menanamkan mindset dan juga sering berlatih. Materi yang disusun untuk public speaking juga perlu mencakup 5W dan 1H. Ketika melakukan public speaking, kita perlu melakukan kontrol emosi dengan tujuan untuk mencegah keputusan impulsif, menjaga kesehatan mental dan fisik, dan mengurangi konflik. Pada selanjutnya, inisiatif menemukan peluang. Inisiatif berarti bertindak tanpa disuruh, punya kesadaran diri untuk memulai, dan peka terhadap peluang. Inisiatif bersifat penting karena peluang tidak datang 2 kali, dunia kampus penuh pilihan, terbuka, dan persiapan menuju dunia kerja. Langkah-langkah yang dapat dicontoh, yang pertama, pada semester 1, ikut pengadaran lomba internal, kampus, kepanitiaan, atau volunteer. Pada semester 2, masuk organisasi kampus, latihan menulis karya. Dan pada semester 3, menjadi asisten lab, mengikuti lomba eksternal. Langkah kecil yang bisa dilakukan adalah bertanya pada cutting, daftar kepanitia, explore lingkup platform dan relasi mendukung dengan mencari info magang dan memiliki pertemanan yang positif. Terdapat pula tools penunjang produktivitas. Oke, selanjutnya yaitu D ke-8, responsible for decision making atau pengambilan keputusan, yaitu proses atau tindakan dalam bentuk pengambilan terhadap hasil pertimbangan. Dan perannya yaitu penentu arah, pemecah masalah, menggerak sumber daya, penjamin konsistensi, dan pengendali resiko. Dan yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi lingkungan pergaulan, kesadaran diri, dan pengendalian emosi. Dan selanjutnya itu dampak konsekuensi yang dihasilkan yaitu kemampuan berpikir kritis dan menganalisis informasi secara objektif. Selanjutnya ada materi integrity and social empathy. Untuk pengertiannya yaitu sikap ketika seseorang selalu jujur, bisa dipercaya, dan konsisten antara perkataan serta tindakannya. Pentingnya yaitu untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan menjaga reputasi, menjaga siswa berkembang dalam karakter dan moral, menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan inspiratif. Keempat, menegakkan sikap profesional yang konsisten. Kelima, mendorong munculnya ide baru dan perbaikan terus-menerus. Keenam, mengurangi sikap tidak adil. Jika integritas rusak, maka pengaruhnya untuk individu sendiri yaitu reputasi hancur dan sanksi akademik. Sedangkan untuk institusi yaitu penurunan mutu pendidikan dan berkurangnya kepercayaan masyarakat. Next. Untuk dari ke-9 yaitu ada materi adaptability, growth mindset, dan self-leadership. Adaptability yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, sedangkan growth mindset itu pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran, dan yang terakhir pengambilan keputusan yaitu proses memilih alternatif terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, materi critical thinking. Berpikir artinya menggunakan akal budi, kritis, tidak lekas percaya. Nah, bisa disimpulkan berpikir kritis yaitu menganalisa situasi secara hati-hati. 4 tahapan berpikir yaitu yang pertama no thinking, yang kedua half thinking, yang ketiga critical thinking, yang keempat overthinking. Ciri-ciri berpikir kritis yaitu analitis, objektif, skeptis, reflektif, logis, komunikatif, dan terbuka.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.